Madhab ini maknanya adalah dari kata zahaba. Zahaba itu maknanya pergi, bisa maknanya berpendapat. Nah, jadi madhabun atau madhab itu maknanya tempat keluarnya suatu pendapat. Jadi kalau dikatakan ini madhab Syafi'i, itu maknanya pendapat ini keluar dari Imam Syafi'i atau para ulama-ulama yang mengikuti kaidah-kaidahnya Imam Syafi'i. Nah, ini mazhab Hanafi, itu maksudnya pendapat ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah atau ulama-ulama yang mengikuti kaidah-kaidahnya Imam Abu Hanifah dalam mengeluarkan hukum. Itu maksud mazhab. Nah, jadi sebenarnya mazhab itu atau bermazhab itu sebenarnya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu, kepada para alim ulama apabila kalian tidak memahami suatu persoalan. Jadi bagi kita yang orang awam, yang bukan ulama, yang derajat kita pun dalam ilmu agama ini ya sebatas orang yang pengamal saja, bukan pelajar. Kita cuma tahu ini kita amalkan, yang itu kita tahu kita amalkan. Kita bukan pelajar dalam makna yang sesungguhnya, ya. Maka bagi kita yang pengamal agama, bukan pelajar agama, maka setiap kita tidak mengetahui suatu persoalan, yang dituntut oleh Allah kepada kita bukan mencari dalilnya, bukan mencari dalil, ya. Pertanyaan apa dalilnya sendiri, ya, itu tidak dikenal pada masa sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah setiap mereka tidak mengetahui suatu persoalan, mereka datang kepada sahabat yang lain yang lebih alim untuk bertanya. Dan mereka nggak pernah mengatakan tuh, saya nggak percaya sama anda, mana dalilnya? Nggak ada begitu. Kenapa? Karena para ulama ini adalah memang tempat bertanya. Nah, ini saya bacakan satu petikan dari kitab yang berjudul Al-Mutasyaddidun yang ditulis oleh ulama Azhar, ulama dari Al-Azhar di Kairo. Beliau seorang mufti itu ulama yang berhak berfatwa secara resmi untuk negeri Mesir. Nama beliau Syekh Adi Jum'ah hafizahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Wal awamu fi zamanis sahabati wat tabi'ina kanu idza nazalat bihim hadisatun aw waqa'at lahum waqi'atun yahra'una ila as-sahabati wat tabi'ina liyas'aluhum an hukmillahi fi tilkal haditsah. Orang-orang awam, ya, seperti kita lah, kita semua orang awam lah, baik bapak ataupun saya. Orang-orang awam pada masa sahabat dan pada masa tabi'in, mereka, ya, apabila terjadi suatu kejadian yang memerlukan penjelasan hukum, apa hukumnya ini, apa hukumnya ini, aw waqa'at lahum waqi'atun, atau apabila terjadi suatu hal yang mereka memerlukan penjelasan hukumnya, maka orang-orang awam pada masa sahabat dan tabi'in ini akan mencari sahabat-sahabat yang berilmu dan mencari para tabi'in yang alim yang juga berilmu. Untuk apa? Untuk bertanya kepada mereka tentang hukum Allah dalam kasus tersebut. Nah, jadi para sahabat sendiri apabila terjadi suatu kejadian, misalnya nih ada hal baru nih yang belum pernah terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka itu tidak langsung mencari dalam Al-Qur'an, kira-kira ini apa dalilnya ini. Enggak begitu. Misalnya bapak mau mengamalkan suatu hadis, ya, mau mengamalkan suatu perbuatan, itu enggak dicari mana hadisnya, enggak begitu. Tapi yang dicari itu ulama, ditanya, "Syekh, ini apa hukumnya? Ini apa hukumnya?" Nah, sama seperti kasus puasa Rajab itu. Ini kan sekarang lagi panas-panasnya kasus puasa Rajab. Padahal baik yang pro maupun yang kontra sama-sama enggak puasa Rajab tuh. Tapi hobi betul begaduh. Ada video yang mengatakan puasa Rajab tidak ada dasarnya, tidak ada dalil yang sahih. Puasa Rajab hadisnya lemah dan palsu semuanya. Ya. Yang satu mengatakan, oh tidak, puasa Rajab itu sunnah. Apa dalilnya? Enggak tahu, pokoknya sunnah, kan begitu. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya dan Bapak ini orang awam. Kita ini bukan orang yang sudah sampai level mujtahid
yang mampu untuk langsung mengeluarkan hukum dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Maka tugas kita ialah bertanya kepada para ulama. Ini saya kasih contoh kasus ini tentang puasa Rajab ini. Kita ini kan tidak faham, betulkah ada ustadz yang mengatakan hadisnya palsu, ada yang mengatakan puasa Rajab itu nggak punya dalil, ada yang mengatakan saking palsunya hadis Rajab, dalam kitab hadis palsu pun nggak ada hadis palsunya itu. Wah, itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana sikap kita? Sikap kita bertanya kepada orang alim yang kita percayai keilmuannya. Itulah namanya taklid. Dan secara sederhana itu namanya mazhab. Jadi kita ini orang awam, mazhab kita sebenarnya bukan mazhab Syafi'i dalam makna yang difahami para ulama, tapi mazhab kita sebenarnya adalah mazhab guru kita. Jadi asalkan bapak meyakini ada seorang guru yang berilmu, faham dengan mazhab Syafi'i, maka tanya kepada dia, Ustadz, apa sebenarnya hukum puasa Rajab? Nah, jadi tugas bapak bukan bertanya mana dalil puasa Rajab, bukan. Karena kalau dikasih dalil, bapak nggak mengerti. Dibilang orang hadisnya sahih, bapak oke-oke saja. Dibilang orang hadisnya palsu, bapak percaya saja. Kenapa? Karena bapak bukan ulama yang punya kemampuan namanya ilmu jarh wa ta'dil untuk bisa membedakan perawi dalam hadis ini orangnya bisa dipercaya atau tidak. Apa jangan-jangan ini orang yang penipu? Jangan-jangan perawinya ini orang yang lemah, hafalannya rusak dan sebagainya. Mana faham bapak? Orang belajar ilmu untuk bisa mengetahui kualitas suatu hadis, apakah sahih, hasan, dhaif ataupun maudhu, itu butuh waktu bertahun-tahun belajarnya Pak. Khusus belajar itu. Ilmunya juga banyak, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu rijal, banyak harus dipelajari. Makanya untuk jadi ulama itu nggak mudah Pak. Orang sekarang itu kalau dikatakan disebut kalimat ulama, yang dalam bayangan dia, oh ulama itu ustadz, penceramah, bukan. Saya dan para ustadz yang bapak temui di sekitar kita, bahkan yang di YouTube ya, rata-rata itu bukan ulama, rata-rata itu dai. Dai itu ya pendakwah, penceramah, tapi bukan ulama apa. Kata-kata ulama itu sekarang murah sekali dijual orang. Ulama itu dia harus menguasai berpuluh-puluh cabang ilmu agama. Bahkan untuk bisa menafsirkan Al-Quran, untuk bisa menjadi pakar Al-Quran, ada satu kitab ditulis oleh ulama namanya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, judul kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Beliau mengumpulkan lebih kurang 72 atau 76 gitu saya lupa. Ada sekitar 70-an cabang-cabang ilmu Al-Quran. Jadi cabang-cabang ilmu Al-Quran saja Pak sudah 70-an. Dan kalau mau dikatakan pakar Al-Quran, pakar tafsir, ya bisa menafsirkan ayat, dia mesti kuasai cabang-cabang ilmu Quran itu. Kalau tidak tafsirannya ngaur. Makanya ada orang sekarang berani mengatakan bahwa definisi ulama itu gampang saja. Asalkan takut sama Allah ya ulama. Mau manusia, mau binatang, mau cecak, mau ayam, asalkan takut sama Allah, dia ulama. Itu nggak betul tafsirnya seperti itu. Ngarang-ngarang saja seperti itu. Jadi kata-kata ulama itu sudah jatuh pada derajat yang rendah sekarang. Kenapa? Karena orang menyangka ulama itu ustadz, bukan. Ya seperti saya ini bukan ulama, kita ini dai, ya, penceramah lah, pendakwah biasa aja. Kalau ulama itu memang terkumpul ilmu di kepalanya. Makanya tidak semua orang itu bisa menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Yang bisa menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah oleh para ulama-ulama, ya, khususnya Syekh Ali Jum'ah dalam kitab ini, itu istilah yang digunakan itu ialah mujtahid. Ini ulama yang mampu menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah, namanya mujtahid. Adapun orang awam atau ulama yang level keilmuannya belum sampai pada level di mana dia bisa menarik kesimpulan hukum dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW, dia disebut sebagai muqallid. Muqallid itu maknanya orang yang mesti ikut kepada fatwa para mujtahid. Jadi bayangkan Pak ya, sekelas para ulama saja ya, itu aja levelnya masih muqallid. Muqallid itu dia mesti ikut kepada pendapat para ulama mujtahid. Karena yang mujtahid itu cuma sedikit Pak, cuma sedikit. Ya, rata-rata muqallid. Kita ini semua muqallid. Nah, jadi walaupun dia ulama ya, tapi kalau belum sampai level di mana dia bisa langsung menggali hukum dari Al-Quran, dia adalah muqallid. Artinya apa? Yang mau saya terangkan di sini ialah jangan anti kepada mazhab. Kenapa demikian? Karena bermazhab itu maknanya adalah mengikuti pendapat para ulama yang levelnya memang sudah sampai level mujtahid. Nah, karena untuk menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah itu tidak mudah.
Kalau ada yang bilang mudah itu bohong. Kenapa? Karena ternyata para sahabat saja yang dekat masanya dengan Rasulullah, bahkan langsung bertemu dengan Rasulullah, dan juga para tabi'in, generasi setelah sahabat yang masa mereka sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu saja setiap kalangan awam di kalangan mereka atau ulama yang belum sampai level mujtahid, setiap mereka menemukan suatu kasus yang mereka tidak fahami persoalannya, mereka nggak langsung tanya mana dalil dari Quran, mana dalil dari hadis, nggak begitu. Yang mereka lakukan adalah mereka datang kepada para ulama di masa itu, mereka bertanya, wahai Tuan, apa hukumnya masalah ini? Apa hukum masalah ini? Nah, bukan nggak boleh tanya dalil, tapi pertanyaan seperti itu bukan pertanyaan umum pada masa Rasulullah, pada masa sahabat. Kenapa? Karena para ulama itu telah disebut oleh Rasulullah sebagai ahli waris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah ahli warisnya para nabi. Bukan pewaris, Pak ya. Kita sudah salah istilah itu. Pewaris itu yang ngasih warisan. Misalnya ada orang tua kita meninggal. Nah, dia pewaris, kita ahli waris. Jadi warasah itu maknanya ahli waris. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli warisnya para nabi. Yang mereka warisi dari para nabi ialah bukan uangnya, tapi ilmunya. Makanya para ulama itu dipercayai. Maka enggak mungkin ulama bohong sama kita. Nah, bisa aja loh Ustaz ulama. Begini masalahnya dalam bayangan orang kita sekarang, ulama itu ustaz. Kalau ustaz iyalah, mungkin iyalah. Ayo umroh sama saya, ternyata uangnya ditelak gitu. Nah, ada saja yang begitu, tapi itu bukan ulama. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila orang itu sudah sampai level ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang benar-benar takut kepada Allah dia cuma ulama. Kalau kita yang bukan ulama ini kadang-kadang takut, kadang-kadang nggak takut. Lagi susah takut, lagi senang ya nggak takut kan gitu. Itu level kita lah Pak. Tapi orang yang benar-benar takut kepada Allah, ya, yang dalam Al-Quran disebut idza quri'at alaihim ayatuna zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat kami bertambah iman mereka. Itu orang yang hatinya sudah sampai level orang yang suci. Hatinya itu sampai pada level suci hatinya. Kenapa? Takutnya dia kepada Allah. Dan yang benar-benar takut kepada Allah kata Al-Quran adalah para ulama. Nah, jadi ulama yang betul-betul ulama itu ya memang kita ikut pendapatnya. Kenapa? Karena setiap pendapat yang dia keluarkan bukan berangkat dari hawa nafsunya, tapi berangkat daripada ilmu dan pengetahuannya. Nah, jadi bermazhab itu artinya apa? Adalah mengakui bahwasanya kita ini orang awam, mengakui bahwasanya kita ini kemampuan kita untuk langsung menggali Al-Quran nggak ada. Mengakui bahwasanya kita nggak berani main-main dengan Quran dan Sunnah. Enak-enak aja ngomong ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini sunnah. Kita itu jadi bermazhab itu adalah mengakui ketidakmampuan kita dan mengakui bahwasanya orang yang mampu melakukan penarikan hukum dari Al-Quran dan Sunnah adalah para ulama, bukan kita. Nah, dan itu sekaligus melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama apabila kalian tidak memahami suatu persoalan. Nah, jadi itu sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu. Jadi bermazhab itu sebenarnya ikut kepada pendapat para ulama. Itu saja sebenarnya. Jadi kalau ada orang anti mazhab berarti dia anti dengan pendapat ulama. Kalau begitu pertanyaan kita, jadi kamu selama ini beragama pendapat siapa yang kamu pegang? Oh, kita Quran dan hadis. Oke, kalau begitu. Dari mana kamu tahu amalan kamu ini sesuai dengan Quran? Coba apa ayatnya? Coba apa hadisnya? Ya, kata Ustaz kami sesuai dengan Quran dan Sunnah. Oh, berarti amalanmu bukan berdasarkan Quran dan Sunnah, tapi berdasarkan ceramah ustadzmu. Ya sama saja. Kalau kamu peganganmu ustadzmu, kami pegangan kami para ulama. Ngerti Pak ya maksud saya ya? Nah, jadi orang apa ya? Dia tidak paham kadar dirinya. Pepatah mengatakan halaka mru'un man lam ya'rif qadrah. Celakalah orang yang dia tidak tahu tentang level dirinya. Disangkanya levelnya sudah tinggi. Ternyata levelnya masih level anak-anak, budak-budak kecil. Nah, jadi ada yang anti mazhab, bahkan sampai ada yang mengatakan orang yang bermazhab itu syirik. Wah, kok bisa? Karena katanya yang kita mesti lakukan itu sesuai perintah Allah, ikut Al-Quran, ikut hadis, bukan ikut perkataan manusia. Nah, itu yang saya katakan pada pertemuan yang lalu ya. Oke, kita ikut Quran, kita ikut hadis.
bukan perkataan para ulama. Lalu kita bertanya kembali, ketika kita mengatakan kita ikut Imam Syafi'i, lalu pertanyaannya, Imam Syafi'i rupanya ikutannya apa rupanya? Apa bukan Quran? Apa bukan hadis? Ketika Imam Syafi'i mengatakan ini halal, ini haram, ini sunnah, ini makruh, ini mubah, apa landasan beliau? Nggak mungkin kitab Injil, nggak mungkin Imam Syafi'i berfatwa berdasarkan kitab Taurat, nggak mungkin. Nggak mungkin Imam Syafi'i berfatwa landasannya Quran, nggak mungkin. Pasti landasan Imam Syafi'i ketika dia mengatakan ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya haram, ini hukumnya makruh dan sebagainya ya. Apa landasannya? Ya jelas Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena kita percaya bahwa Imam Syafi'i itu landasannya Al-Quran dan sunnah, maka kita pun ikut kepada pendapat Imam Syafi'i. Nah, makanya orang awam itu dalilnya bukan Quran dan sunnah. Orang awam seperti kita itu dalilnya ialah itu perkataan ulama siapa? Begitu. Karena orang awam dikasih dalil hadis, dia nggak tahu hadis itu sahih atau tidak. Kan bisa saja penceramahnya nipu, katanya ini hadisnya palsu katanya. Ternyata hadisnya tidak palsu. Saya kasih contoh tadi tentang puasa Rajab tadi. Ada yang mengatakan puasa Rajab, ini contoh saja, contoh tentang orang awam tuh nggak ngerti dalil. Dibilang puasa Rajab tuh nggak ada dalilnya. Kalaupun ada hadisnya palsu. Saking palsunya tidak ada dalam kitab hadis palsu, kan begitu. Ternyata setelah kita cek, ya 4 mazhab mengatakan puasa Rajab itu sunnah. Mazhab Hanafi mengatakan sunnah, ulama mazhab Maliki mengatakan puasa Rajab sunnah, mazhab Syafi'i jangan tanya, sangat sunnah kita ini. Nah, yang keempat mazhab Hambali juga sunnah. Loh katanya ini nggak ada dalil. Kok bisa 4 mazhab mengatakan sunnah? Tidak mungkin dai ini betul, nggak mungkin, karena apabila perkataan dai bertentangan dengan ulama, kita pegang ulama. Nggak mungkin perkataan dai ya dijadikan sebagai dalil untuk membantah perkataan para ulama, itu nggak mungkin. Ya, nggak bisa. Lalu kita cek, ternyata apa yang dikatakan bahwasanya puasa Rajab nggak punya dalil itu nggak benar. Dan orang awam nggak tahu karena dia ustadznya masyhur, terkenal, lalu dia share kan kemana-mana ini jangan puasa Rajab lagi. Ini dalil yang nggak kuat. Sampai ada satu majelis taklim Pak, dia kirim video dai itu yang mengatakan itu bid'ah puasa Rajab itu nggak ada dalil dan sebagainya. Dikirimkan sama saya Ustaz, tolong nanti pengajian Ustaz masuk jelaskan sama kami apa sebenarnya hukum puasa Rajab, karena di majelis taklim kami begaduh sampai ada yang tidak mau lagi datang ke taklim karena video Ustaz tersebut. Kan pecah orang gara-gara itu puasa Rajab itu. Umat Islam di India sini dibantai, di sini sibuk bahas puasa Rajab. La haula wala quwwata illa billah. Macam gak ada kerjaan aja kita ini. Ternyata dalil puasa Rajab itu ada, dan itu ada di Sahih Muslim. Ada di Sahih Muslim. Ada seorang sahabat Nabi namanya Utsman bin Hakim, tabi'in. Dia bertanya kepada sahabat Nabi, nama sahabat Nabi itu Sa'id bin Jubair. Apa kata beliau? Sa'altu Sa'id ibn Jubair an shaumi tentang saum Rajab. Saum apa arti saum, Pak? Rajab artinya bulan Rajab. Saum Rajab ya tentang puasa Rajab. Wa nahnu yauma idzin fi Rajab, dan kami pada saat menanyakan hal ini, kami sedang berada di bulan Rajab. Apa kata Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu? Sami'tu Ibnu Abbas yaqul, saya mendengarkan sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kami melihat ya, ternyata Rasulullah itu pernah puasa Rajab, dan saking banyaknya Rasul puasa Rajab sampai-sampai para sahabat mengatakan kayaknya puasa Rasul nggak ada yang bolong nih. Puasa Rajabnya full entah hampir full. Saking banyaknya puasa Rajabnya Rasulullah, kata Abdullah bin Abbas, kami mengatakan kayaknya Rasul nggak ada bolong nih puasa Rajabnya ini. Dan pernah juga dalam keadaan yang lain, ternyata Rasulullah hampir sama sekali tidak puasa Rajab. Hampir bolong, bahkan mungkin tidak puasa Rajab sama sekali. Sampai-sampai kata para sahabat, kayaknya Rasul nggak puasa Rajab kali ini. Jadi Rasul pernah puasa Rajab, Rasul pernah juga tidak puasa Rajab. Nah itu kan hadisnya. Pertanyaannya, apa hukum puasa Rajab berdasarkan hadis ini? Maka cara mengetahuinya harus menggunakan suatu ilmu, namanya ilmu usulul fiqh. Nah inilah ilmu yang tak dimiliki orang awam.
ilmu usul fikih itu memang diajarkan untuk orang-orang yang memang khusus pelajar ilmu agama, khususnya lagi orang yang belajar ilmu syariah. Jadi bahkan orang hadis yang tidak belajar usul fikih, dia nggak boleh mentang-mentang dia belajar hadis lalu dia katakan ini halal, ini haram, ini sunnah, ini makruh. Nggak boleh, karena untuk mengetahui hukumnya ada ilmunya, namanya ilmu usul fikih. Nah, dalam ilmu usul fikih, apabila ada satu amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, lalu amalan itu pernah juga tidak dikerjakan Rasulullah, maka disimpulkan bahwa hukum mengerjakan amalan itu adalah sunnah. Seperti contohnya Pak begini, Rasulullah itu Pak sholat tarawihnya berjamaah atau sendiri? Setahu Bapak? Hah? Kenapa? 3 hari berjamaah, sisanya? Ya benar Pak, ternyata seumur hidup baginda Rasulullah sholat tarawihnya berjamaah itu cuma 3 hari Pak. Sisanya Rasulullah sholat sendirian di rumah. Pertanyaannya, apa hukum melaksanakan sholat tarawih di masjid berjamaah? Apa hukumnya? Sunnah. Mana ada ulama mengatakan yang tidak sunnah? Sunnah hukumnya. Tidak ada yang mengatakan oh karena Rasulullah lebih banyak sholatnya di rumah, maka ada di rumah aja, nggak usah di masjid. Nggak ada yang seperti itu. Semuanya menganjurkan di masjid. Jadi jangan karena Rasulullah pernah meninggalkannya kita pikir meninggalkannya itu sunnah. Tidak, mengamalkannya itu yang sunnah. Makanya jangan heran 4 mazhab para ulama mengatakan puasa Rajab hukumnya sunnah. Tengok ini, orang awam nggak paham dalil, dibilang hadisnya palsu, genggi aja. Makanya orang awam tuh yang ditanyanya apa dalilnya Ustaz? Bukan itu. Yang ditanya itu ulama mana yang mengatakan itu. Jadi cukup bagi Bapak, misalnya ada Ustaz mengatakan puasa Rajab hukumnya sunnah. Lalu Bapak pertanyaannya, Ustaz, ulama mana yang mengatakan seperti itu? Lalu Ustaz yang menjawab, yang mengatakan seperti itu ialah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Raudhatul Talibin, atau dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Sudah cukup. Karena kalau tanya apa dalilnya Ustaz, ya bukan nggak boleh, boleh. Tapi andai pun disampaikan, fahamkah Bapak dalil itu betul sahih atau tidak sahih? Contoh lagi masih tentang puasa Rajab. Ini saya mau contohkan betapa orang awam tuh dia nggak punya perangkat ilmunya. Ya. DVD yang beredar itu mengatakan hadis yang mengatakan barang siapa yang mengamalkan puasa Rajab akan dibukakan 7 pintu 7 pintu surga, ditutup 8 pintu neraka dan sebagainya gitu. Katanya hadisnya palsu. Oke. Saya tidak menampik sebagian ulama mengatakan hadis itu palsu. Tapi ingat Pak, ada yang mengatakan hadis itu enggak palsu, tapi derajatnya cuma sekedar lemah, tidak sampai palsu. Di antara ulama yang mengatakan hadis itu tidak palsu tapi lemah saja, tidak sampai derajat palsu, namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Hawi Al-Fatawi. Bahkan beliau mengatakan tidak ada yang mengatakan hadis itu palsu kecuali orang bodoh katanya. Bayangkanlah itu. Jadi orang yang misalnya dia tidak baca kitab Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini, dia akan berarti hadis tentang puasa Rajab ini palsu, padahal tidak sampai derajat palsu menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi apa gunanya sama orang awam bertanya dalil? Kan gitu ya. Jadi cukup orang awam itu. Maka dalam Al-Quran Allah tidak mengatakan carilah di Quran, carilah di hadis kalau kamu tak faham. Bukan begitu. Yang Allah sarankan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada para ahli ilmu, kepada para ulama apabila kamu tidak paham suatu persoalan. Selesai sudah. Dan itulah kenapa kita mesti bermazhab. Kenapa? Karena bermazhab itu maknanya kita mengikuti pendapat para ulama. Cuman pertanyaannya Ustadz, apakah kita mesti bermazhab dengan mazhab tertentu atau tak mesti? Misalnya, bolehkah saya hari ini mengamalkan mazhab Syafi'i, besok saya mau mazhab Hanafi saja Ustadz, besok lusa-lusa saya mazhabnya Hambali? Apa boleh seperti itu? Baik, ini saya bacakan kitab Al-Mutasyaddidun yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah. Apa kata beliau? Wakhtalafu ba'da dhalika fi iltizamil muqallid taqlida madhhabin muayyan min madhahibil mujtahidin fi kulli waqi'atin ala qawlain. Para ulama sendiri berbeda pendapat, ada 2 pendapat ya. Para ulama terbagi kepada 2 pendapat tentang apakah orang seperti kita yang muqallid, orang awam seperti kita ini
mesti ikut pada satu mazhab tertentu ya, misalnya mazhab Syafi'i, full mazhab Syafi'i, gak boleh pindah sama mazhab yang lain, atau dia mesti ikut pendapat ulama mana saja, yang penting itu ulama. Mau mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mau mazhab Hambali, terserah. Yang penting dia ikut pendapat ulama mazhab. Apakah mesti ikut satu mazhab saja, atau boleh kita mengambil pendapat mazhab yang lain? Al-awwal, pendapat yang pertama, annahu yajibu iltizamu madhhabin muayyan. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya wajib ikut kepada mazhab tertentu. Mesti. Misalnya Bapak di sini karena di Indonesia rata-rata mazhabnya Syafi'i, maka wajib hukumnya untuk ikut kepada mazhab Syafi'i dalam segala persoalan. Qala al-Jalal al-Mahalli fi syarhihi li Jam'il Jawami', berkata Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitabnya Jam'ul Jawami', wal asahhu annahu yajibu 'alal 'ami wa ghairihi mimman lam yablugh ratbatal ijtihad iltizamu madhhabin muayyan min madhahibil mujtahidina wa ya'taqiduhu arjaha min ghairihi aw musawiyan lahu. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli, wajib hukumnya atas orang awam seperti kita ya, yang belum sampai levelnya kepada level mujtahid, untuk mengambil suatu mazhab khusus, mazhab tertentu, misalnya mazhab Syafi'i. Nah, dan setelah dia ambil pendapat itu, dan dia wajib untuk meyakinkan dalam hatinya bahwasanya pendapatnya itu lebih kuat dibandingkan mazhab yang lain. Lebih kuat dalam arti begini, supaya kita tidak ragu beramal. Tidak ragu, bukan berarti mazhab lain itu lemah-lemah, salah-salah semua, tidak. Tapi kita mesti yakin mazhab kita lebih kuat dibandingkan mazhab yang lain. Supaya apa? Supaya hati kita tenang beramal. Kalau Bapak nggak yakin mazhab kita lebih kuat, nanti begini, nggak tenang kita beramal. Ini betul nggak sebenarnya? Ini betul nggak nih? Nanti tak betul lah. Akhirnya kita nggak tenang dalam beramal. Misalnya ini puasa Rajab ini sunnah tidak nih? Katanya sunnah, tapi ada yang bilang mengatakan tidak sunnah. Jadi tidak tenang dalam beramal. Sampai saya pernah jumpa ada satu jamaah gara-gara video yang mengatakan puasa Rajab tidak sunnah. Apa kata beliau? Ustaz, saya sebenarnya menyesal Ustaz. Menyesal kenapa? Saya jadi ragu, sehingga saya menyesal. Selama ini saya rajin puasa Rajab. Jangan-jangan selama ini nggak ada pahala puasa saya, katanya. Ya tidak seperti itu. Puasa Rajab kan termasuk puasa sunnah. Jadi amal apa yang dikerjakan selama amalan itu sunnah, tidak wajib, maka pahalanya besar. Kalau wajib lebih besar lagi. Tapi kalau di amal sunnah memang ada dalilnya dan ada anjurannya. Sekalipun hadis-hadis tentang kehebatannya, tentang pahalanya tidak sahih, bukan berarti amal sunnah itu tak ada pahalanya. Pahalanya besar. Amalkan saja, nggak usah takut. Nah, tapi karena itu tadi, karena kita tidak punya ini ya, keyakinan bahwasanya mazhab kita lebih kuat dibandingkan mazhab yang mengatakan tidak sunnah, akhirnya kita ragu dalam beramal. Maka kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitabnya Jam'ul Jawami', apabila kita ini orang awam, wajib bagi kita untuk mengambil satu mazhab. Nggak boleh asal nggak boleh asal comot-comot, tapi mesti ambil satu mazhab, dan kita mesti yakin mazhab kita lebih kuat. Bukan berarti mazhab orang lain salah-salah, tidak. Tapi kita mesti punya i'tiqad, keyakinan mazhab kita lebih kuat. Supaya apa? Supaya tenang dalam beramal. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, as-sani annahu la yajibu alaihi iltizamu madhhabin muayyanin fi kulli waqi'atin, bal lahu ay ya'khudha biqaulin ay biqauli ay mujtahidin sya'a wa huwa sahih. Menurut Syekh Ali Jum'ah, tidak ada kewajiban bagi orang awam untuk ikut mazhab tertentu dalam semua persoalan. Gak ada kewajiban. Artinya apa? Yang penting sama orang awam itu ikut ulama saja, udah selesai. Karena orang awam itu gak ngerti. Bapak mana ngerti ini mazhab Syafi'i ini? Bukan, mana ngerti Bapak? Coba kitab fikih apa yang sudah Bapak baca sampai tuntas coba. Nah, ini mazhab apa Ustaz? Mazhab apa? Kan Bapak gak tahu kan? Gak tahu Bapak kalau masalah itu. Sebagai contoh ini, bayar zakat fitrah menggunakan bayar zakat fitrah dengan uang seukuran 2,7 kg beras itu bukan mazhab Syafi'i. Ya, bukan mazhab Syafi'i. Ada pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i yang membolehkan menggunakan uang. Ya. Tapi ingat, pada dasarnya mazhab Syafi'i tidak boleh pakai uang.
Dalam mazhab Syafi'i itu pakai makanan pokok. Nah, yang mengatakan boleh pakai uang itu adalah mazhab yang lain, yaitu mazhab Hanafi. Dia pakai qimah. Qimah itu sesuatu yang nilainya setara dengan barang itu. Jadi kalau kita pakai uang, mesti pakai uang yang setara dengan nilai barang itu. Nah, itu ya. Contoh lagi yang bukan mazhab, atau ada orang yang nggak mau bermazhab. Yang saya sebut pada pertemuan yang lalu sudah saya sebut, tapi supaya kita teringat kembali. Ada orang mengatakan kami nggak mau bermazhab. Oke, nggak mau bermazhab. Kalau gitu tanya sama dia, ini cara meruntuhkan orang yang anti mazhab, anti pendapat ulama. Kalau kaki Anda tersenggol kotoran babi, ya, kotoran babi, gimana cara mencucinya supaya suci kembali? Umumnya orang jawabnya apa, Pak? Umumnya, basuhnya berapa kali? 7 kali. Salah satu airnya menggunakan air tanah ya. Tanya sama yang anti mazhab pun, yang anti ulama pun, anti pendapat ulama, pasti jawabannya begitu. Lalu tanya sama dia, kamu bilang dalilmu Al-Quran dan Sunnah, tunjukkan mana satu hadis, mana satu ayat Quran yang mengatakan kalau kita terkena kotoran babi, cara mencucinya mesti dibasuh 7 kali, salah satunya menggunakan air tanah. Oh ada, kata, mana tunjukkan. Ambilkan kitab dia, tunjukkan sama dia, mana itu, coba tunjukkan dalilnya mana. Mana dia gak akan ketemu. Sampai kapan pun gak akan ketemu. Kenapa demikian? Karena ya, kewajiban membasuh kotoran babi itu dengan 7 kali basuhan, salah satunya menggunakan air tanah, itu dalilnya bukan Quran, dalilnya bukan hadis, tapi dalilnya qiyas. Apa qiyas itu, Ustaz? Qiyas itu analogi. Yang ada dalam hadis itu, Pak, idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum, apabila ada seekor anjing menjilat bejana air kalian, ya, maka cucilah bejana itu sebanyak 7 kali. Ulahun nabit turab. Basuhan pertamanya menggunakan air dari tanah. Yang ada itu anjing, bukan babi. Lantas kenapa babi juga kita katakan wajib seperti itu? Karena dikiaskan kepada anjing. Anjing saja mesti seperti itu, apalagi babi. Kenapa? Li'annahu aswa minhu. Karena babi itu keadaannya lebih buruk daripada anjing. Nah, gitu. Dan itu mazhabnya Syafi'i. Rata-rata orang terkejut, masa seperti itu? Ya seperti itu. Dari 4 mazhab yang mengatakan wajib seperti itu hanya mazhab Syafi'i. Sisanya enggak seperti itu. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki mengatakan kalau bapak terpijak kotoran babi, cucinya cuma biasa saja. Karena enggak ada dalil yang mengatakan 7 kali. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan mesti 7 kali karena dia lebih parah daripada anjing. Nah, itu. Jadi banyak orang yang anti mazhab itu terkejut. Ternyata selama ini dia sebenarnya bermazhab Syafi'i tanpa sadar. Cuman gengsi mengakui bermazhab. Ya begitulah namanya orang gengsi, gimana Pak kan? Nah, tapi dia sebenarnya bermazhab, cuman pura-pura ngakunya tidak bermazhab. Nah, jadi kata Syekh Ali Jum'ah, pendapat yang kedua mengatakan dia tidak wajib ikut kepada pendapat mazhab tertentu dalam semua kasus. Yang penting ikut pendapat para ulama. Nah, dia boleh mengambil pendapat mujtahid mana saja, dan ini pendapat yang lebih benar, pendapat yang kuat kata beliau. Jadi Syekh Ali Jum'ah dalam kitab ini mengatakan pendapat yang lebih kuat, orang awam itu tidak wajib ikut mazhab tertentu. Nah, jadi bapak itu boleh ikut mazhab Hanafi, boleh ikut mazhab Maliki, boleh ikut mazhab Hambali, enggak mesti ikut mazhab Syafi'i. Kenapa? Bal madhabuhu madhabu muftihi. Jadi orang awam itu sebenarnya mazhabnya bukan mazhab Syafi'i, Hambali bukan. Mazhabnya adalah mazhab ulama fatwanya, muftinya. Jadi kalau MUI mengatakan begini, kita ikut MUI. Itulah ulama, itulah mazhab kita. Mazhabnya mazhab MUI. Kira-kira begitu. Dia tanya sama ustadznya, Ustadz, apa hukum ini? Hukum ini adalah sunnah, hukum ini adalah wajib. Nah, jadi bapak itu sebenarnya mazhab orang awam adalah mazhab gurunya. Jadi kalau guru bapak mazhabnya Syafi'i, bapak jadi Syafi'i. Kalau guru bapak mazhabnya Hambali, bapak jadi Hambali. Nah, cuma problemnya adalah begini. Di Indonesia ini mazhabnya rata-rata apa, Pak? Mazhabnya Syafi'i. Jadi walaupun bapak tidak mesti ikut mazhab Syafi'i, pertanyaannya, kepada siapa bapak mau belajar mazhab Hambali di sini? Mana pakarnya di sini? Mana ada? Oke, bapak nggak mazhab Syafi'i, saya mau belajar mazhab Hanafi saja. Oke, pertanyaannya, siapa di sini ada orang yang pakar mazhab Hanafi? Mana ada?
Bapak kalau mau belajar mazhab Hanafi, Bapak ke India sana, mazhabnya Hanafi. Ustaz, saya nggak mau mazhab Syafi'i Ustaz, saya pengen mazhab Maliki saja. Boleh? Boleh, nggak ada masalah. Cuma problemnya siapa di Medan ini dan di Indonesia ini yang pakar mazhab Maliki? Kalau Bapak pengen belajar mazhab Maliki, no ke sana, Maroko sana. Maroko mazhabnya Maliki, Aljazair Maliki. Nah, Ustaz saya Hambali saja Ustaz. Bapak mau Hambali? Oke, nggak ada masalah. Cuman siapa pakar mazhab Hambali di sini? Bahkan yang ngaku-ngaku Hambali di sini pun mazhabnya nggak sesuai mazhab Hambali. Ada satu kitab yang dikritik, kitab kritikan ya kepada orang-orang yang berfaham, yang mengaku-ngaku faham Hambali, tapi ternyata ulama-ulama Hambali sendiri setelah diceknya ternyata nggak sesuai sama mazhab Hambali. Ngaku-ngakunya Hambali padahal nggak Hambali. Nah, jadi kepada siapa Bapak mau belajar mazhab Hambali? Jadi karena guru-guru Bapak di sini, para syekh-syekh kita, para tuan-tuan guru kita, muallim-muallim kita mazhabnya mazhab Syafi'i, ya otomatis Bapak mazhabnya Syafi'i. Bukan karena Bapak wajib bermazhab Syafi'i, tapi karena guru-guru Bapak di sini seluruhnya bermazhab Syafi'i. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah inilah jadinya muqaddimah kita pada pertemuan malam hari ini. Jadi intisarinya ialah cara benar bermazhab itu sebenarnya ikut kepada pendapat ulama yang kita percaya. Selesai. Ikut kepada ustadz antum yang antum percayai. Jadi kalau di majelis ini ada guru fikihnya yang memang Anda jamaah sekalian percaya dengan keilmuannya, percaya dengan kepribadiannya, ini tidak menipu, meriwayatkan perkataan ulama dengan benar, Bapak merasa aman, ini memang orangnya kita percaya ilmunya ada gitu ya, maka pendapat dia itulah mazhab Bapak. Nah, pendapat dia mazhab Bapak. Walaupun tidak ada salahnya ketika guru Bapak menyampaikan A, tidak ada salahnya tanya kepada guru yang B, tanya kepada guru yang C, tanpa perlu melaga-laga. Nah, kadang ada juga jemaah yang nakal, dilaga-laganya Wak. Ustaz kata Ustaz Anu gini. Nah, itu dianya itu, aku enggak katanya. Itu enggak boleh begitu. Tanya saja pertanyaannya tanpa perlu menciderai guru-guru yang lain. Itu lebih sopan dan lebih beradab. Nah, lebih sopan dan lebih beradab. Jadi begitulah jamaah sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Intisarinya jangan takut bermazhab, karena bermazhab itu sebenarnya kita sedang mengamalkan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada para ahli ilmu apabila kamu tidak memahami suatu persoalan. Wallahu a'lam bishawab.